Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Pleasure di sini. Datang Xiaomi MDG 1 dengan keadaan tidak ada sinyal katanya ya. Jadi saya akan langsung masukkan kartu SIM yang aktif. Saya menggunakan kartu SIM dari Tri. Kita akan coba hidupkan dulu MDG 1 Xiaomi Redmi 5 datang dalam posisi tidak ada jaringan atau sinyal bermasalah. Saya akan coba perjelas dulu. Kita akan coba cek step by step bila mana kita dapati handphone tidak ada sinyal ya. Seperti biasa kali ini sinyal indikator barnya silang ya. Langsung masuk ke pengaturan. Kita akan coba cari tahu dulu untuk tentang ponsel. Ini Redmi 5 dengan MDG 1, RAM 2, internal 16GB. Versi pita basis aman, untuk IMEI 1 dan IMEI 2 aman. Berarti langsung kita coba cek di bagian kartu SIM dan jaringan seluler. Untuk kartu SIM 1 terbaca ya, ini kartu SIM-nya Tri. Untuk tipe jaringan prioritas bisa kita pilih LTE dan 3G-nya. Lanjut kita cari jaringan manual. Semoga kita dapati. Tutup pilih otomatis. Kita coba matikan data seluler. Kita tunggu apakah terdapat jaringan atau provider yang bisa kita pilih ya. Dan ternyata tidak bisa kita dapati provider apapun. Jadi mungkin teman-teman bisa tarik kesimpulan ya. Berarti untuk permasalahan versi pita basis dan IMEI tidak ada masalah. Untuk pencarian jaringan manual tidak bisa kita temukan. Kasusnya pasti lari di hardware-nya. Jadi untuk software tidak usah diotak-atik karena versi pita basis dan IMEI aman. Untuk pencarian jaringan manual kita tidak dapati provider apapun. Langsung saja kita bongkar ya. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Hati-hati untuk fleksibel fingerprint ini. Kita akan coba singkirkan dulu. Dan masih terdeteksi segel ya. Dan ini segelnya berubah menjadi agak berwarna merah. Segel keduanya masih utuh. Mungkin ini bekas kena air sedikit ya. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Jadi kita akan fokus di bagian PCB atau mesinnya. Kita akan bongkar semuanya dulu. Kita singkirkan untuk kamera depan dan kamera belakang serta karet sensornya kita singkirkan ya. Kita fokus di bagian blok penguat akhir. Jadi IMEI-nya bisa kita lepaskan dulu ini. Stiker IMEI bisa kita lepaskan, kita amankan dulu. Lanjut kita bongkar untuk pelindung IC ya. Dari blok penguat akhir atau blok di area jaringan itu kita coba bongkar dulu. Saya akan coba angkat menggunakan blower ya, dengan bantuan blower di suhu 370 derajat Celcius dan angin di kisaran 6 ya. Jadi agak sedikit besar anginnya. Untuk pembongkaran mungkin teman-teman punya feel tersendiri juga. Saya menggunakan fluk dan saat pencongkelan usahakan berhati-hati karena kalau tidak matang juga nanti takutnya malah jalurnya rusak ya. Seperti itu. Sudah mulai terangkat, saya akan gunakan pinset untuk membantu proses pengangkatan ini. Kita singkirkan untuk tutup pelindung dari blok penguat akhir atau blok di area jaringan itu. Seperti teman-teman ketahui, bila mana kita dapati kasus seperti ini, berarti kita akan fokus di bagian IC WTR ya. Bisa kita perjelas untuk seri IC WTR seri apa, karena chipset Qualcomm ini seringnya memakai IC WTR serinya benar ya, ini
WTR 2965, seri WTR yang sering kita jumpai. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus memiliki stok ya, karena seri WTR ini seringkali kita dapati di problem chipset Qualcomm. Oke, siap kita bongkar. Kita akan gantikan IC WTR 2965 ini menggunakan IC WTR yang baru ya. Oke, kita akan coba gantikan menggunakan IC WTR yang baru. Jangan lupa untuk titik atau sudutnya jangan sampai tertukar. Dan untuk IC WTR yang baru ini belum bisa dipastikan semuanya tested. Jadi tidak bisa kita pastikan ya. Kalau baru itu pasti tested, tidak seperti itu. Kita akan coba copot dulu untuk IC WTR yang lama ini, dan setelah ini kita akan coba gantikan menggunakan IC WTR yang baru. Untuk angin di kisaran 4 dan untuk heater atau panasnya di 340 derajat. Oke, kita perlahan untuk proses pembongkaran. Hati-hati. Setelah terangkat seperti ini, kita bersihkan sisa-sisa timahnya dan setelahnya bisa kita langsung gantikan ya dengan IC WTR yang baru. Proses pemasangan IC WTR yang baru, untuk titik atau sudutnya jangan sampai tertukar. Oke, setelah ini bisa kita bersihkan ya, dan kita dinginkan setelah proses pemasangan selesai. Oke, sudah bisa kita pastikan sudah bersih dan presisi. Lanjut kita akan coba rakit ulang kembali dan semoga saja sinyalnya sudah bisa keluar semuanya ya. Jangan lupa untuk karet sensor dan yang lain. Saya akan coba fokus dulu. Untuk kameranya tidak saya pasang, saya akan fokus di bagian sinyal terlebih dahulu. Dan setelah ini tanpa proses dubbing ya. Jadi setelah ini tanpa proses dubbing, setelah penggantian IC WTR, saya coba cek untuk short atau tidaknya dikali 1 dengan skala ohmmeter. Ini probe merah kita hubungkan ke ground dan sebaliknya ya. Dan di sini tidak ada pergerakan untuk tukar probe-nya, jadi bisa kita pastikan handphone tidak short atau aman. Tinggal kita masukkan kartu SIM yang aktif dan setelah ini kita akan coba cek tanpa proses dubbing. Oke, handphone sudah hidup ya, dan sudah teman-teman langsung ketahui sinyal 4G sudah muncul. Ini kartu Tri apakah sudah bisa diakses? Kita masuk kartu Tri untuk kartu SIM dan jaringan seluler. Ya, ternyata 4G dan sinyal kedua juga sudah on semua. Gitu caranya. Kita akan coba langsung masuk ke panggilan ya, panggilan 111. Wah, langsung masuk semua. Kita panggil layanan operator dulu. Kenapa handphonenya jadi blank putih? Semuanya masuk bersamaan, mungkin karena paket datanya aktif. Panggil lagi layanan operator 111. Oke, kita panggil.
Ya, durasi sudah muncul. Oh, gratisan ke semua. Mantap. Cukup nelpon 1 kali. Jadi seperti tadi ya, untuk perbaikan ini yang diganti, IC-nya yang bermasalah, dan ini kalengnya penutup pelindung tadi. IC WTR 2965, dan handphone sudah bisa muncul ya, jaringannya juga paket datanya sudah aktif. Kita coba untuk browsing, apakah sudah bisa buat browsing. Kita ketukkan alamat, gak lemot ternyata. Kita coba. Oke, lemot banget. Ya, lemot banget. Kita tutup lagi aja. Oh, ini setelan kuncinya juga enggak dimatikan. Piye lagi? Ya, ini buka aja. Ini buka. Ini buka. Ini juga buka. Ini dibuka. Kamera juga sering dikunci ya ternyata untuk aplikasinya. Ini kalau teman-teman bisa lebih baik dibuka saja ya. Kalau mau dikunci ya WhatsApp atau Facebook atau yang lain yang harus online terus. Tapi kalau untuk setelan atau aplikasi yang lain, saya rasa mending nggak usah dikunci ya aplikasinya, biar RAM-nya terbebas atau tidak terlalu berat ya. Ini sekarang semuanya terhubung, sudah masuk semua. Ini semua sudah masuk sekarang. Browser juga sudah pembaruan. Oke, berarti nggak usah cek browser ya. Kalau mau cek browser harusnya ini sudah masuk, karena WA sudah masuk semuanya, dan ini sangat berat sekali untuk cek. Kita akan coba tes. Kita coba tes. Ya, terbuka ya. Oke, kita akan coba untuk cek jaringan manual yang tadi tidak kita dapati. Kita akan cek sekarang tipe jaringan prioritas sudah dapat 4G. Jaringan seluler kita akan coba untuk mencari jaringan seluler secara manual. Oke, langsung kita dapati untuk 4G, 3G, Telkomsel, XL, Telkomsel, Indosat, Smartfren, dan semuanya sudah bisa kita akses ya. Jadi seperti tadi, untuk permasalahan handphone tidak keluar jaringan atau keluar sinyal, mungkin kalau teman-teman sudah menyimak dari awal sudah bisa dipastikan ya permasalahan ada di bagian apa. Simak terus tutorial dari kami Merapi Pleasure. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.